orang Sabah tengok perangai mereka ini. Pada akhir tahun 2019, Sabah kamu. Bagi saya. Undang-Undang Bagi saya tarik baru. Kedaulatan kami pertahankan. Menggema. Malaysia, sebuah federasi yang terbentuk pada 16 September 1963, terdiri dari 13 negeri dan 3 wilayah persekutuan. Di antara negeri-negeri tersebut, Sabah dan Sarawak, yang terletak di Pulau Borneo, memiliki sejarah, budaya, dan hak istimewa yang berbeda dibandingkan negeri-negeri di semenanjung Malaysia. Namun selama beberapa dekade terakhir, ketegangan antara pemerintah pusat di semenanjung Malaysia dan dua wilayah ini semakin meningkat, dengan banyak pihak di Sabah dan Sarawak merasa terkucilkan dan dipinggirkan. Dalam artikel ini, kita akan membahas akar permasalahan, faktor-faktor yang memicu ketegangan, aspirasi rakyat Sabah dan Sarawak, serta potensi dampaknya terhadap masa depan Malaysia sebagai sebuah negara federasi. Sejarah pembentukan Malaysia. Sabah dan Sarawak, yang sebelumnya adalah koloni Inggris, memutuskan untuk bergabung dengan Malaya dan Singapura untuk membentuk Malaysia pada 1963. Penggabungan ini didasarkan pada Perjanjian Malaysia 1963 yang menjamin hak-hak khusus untuk Sabah dan Sarawak, termasuk otonomi dalam beberapa bidang, seperti imigrasi, agama, dan pendidikan. Namun, dalam perjalanan waktu, banyak dari janji-janji ini dianggap belum sepenuhnya ditepati oleh pemerintah pusat. Ketidakpuasan ekonomi. Salah satu isu utama yang menjadi sorotan adalah ketidakadilan ekonomi. Sabah dan Sarawak adalah wilayah yang kaya dengan sumber daya alam, seperti minyak dan gas. Namun, pendapatan dari sektor ini sebagian besar disalurkan ke pemerintah pusat, dengan hanya sebagian kecil kembali ke kedua wilayah tersebut. Statistik menunjukkan bahwa meskipun Sabah dan Sarawak merupakan penyumbang besar terhadap ekonomi negara, tingkat kemiskinan di kedua wilayah ini tetap tinggi dibandingkan dengan semenanjung Malaysia. Infrastruktur yang minim, seperti jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan, menjadi bukti nyata dari kesenjangan pembangunan. Bahwa selama ini, kadang-kadang dalam Facebook pun orang Sabah dihina, bah. Dia bilang kamu tinggal atas pokok lah. Kamu ini orang yang ketinggalan macam-macam. Walaupun berbagai penghinaan diterima, kami terima dengan baik. Kami tahu kelemahan kami, kekurangan kami selama ini di dalam negara ini. Kalaulah sekiranya semua hasil minyak kami yang peroleh, minyak kami boleh dapat lebih daripada 60 bilion setahun. Daripada 300-400 barrel minyak dalam setong dalam satu hari, kita akan punya uang berbilion-bilion untuk negeri Sabah. Tapi kenapa kita mundur? Karena hasil kita di-out ke tempat lain. Jadi sebab itu bersikap adil lah kepada negeri Sabah, para rakyat negeri Sabah. Dan sebab itu kita minta supaya pertimbangan yang lebih adil kepada Sabah dan Sarawak. Supaya kami juga dapat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan rakan-rakan di Semenanjung. Saya sudah katakan perkara ini daripada 2018 dan saya minta supaya kerajaan persekutuan, siapapun parti, siapapun pemimpin harus tunaikan apa yang telah dipersetujui. 2018 saya katakan 100 tahun daripada sekarang pun Sabah, Sarawak tidak akan dapat kejar kemajuan negeri Semenanjung. Ketidakadilan politik. Sabah dan Sarawak juga sering merasa bahwa suara mereka tidak cukup didengar dalam pengambilan keputusan di tingkat nasional. Jumlah kursi parlemen dari kedua wilayah ini relatif kecil dibandingkan dengan semenanjung Malaysia, meskipun wilayah geografisnya jauh lebih luas. Selain itu, penunjukan pejabat tinggi, alokasi anggaran, dan kebijakan nasional sering dianggap lebih mengutamakan semenanjung Malaysia, yang semakin memperkuat perasaan terpinggirkan di kalangan rakyat Sabah dan Sarawak. Buat kali ketiga, Tuan Speaker menolak usul yang saya bawa di Dewan Rakyat ini tentang tuntutan suluk. Saya cukup hairan. Saya mau tanya dengan Kerajaan Persekutuan, sampai tahap apa yang kamu mau membolehkan supaya bahas ini dibolehkan? Tuntutan ini dibolehkan, dibahas dalam Dewan ini. Ini soal kedaulatan negara, bukan soal remeh-temeh. To what extent? Pasal Sabah, kamu tidak peduli? Sebab ini suluk dia tuntut Sabah saja, bukan negeri-negeri lain. Ketua Belut. Hutan pun soal rakyat, soal negara. Ya. Apa cerita hutan ini kedaulatan negara yang tercemar, Bani? Sabar dulu. Mana lagi penting Akta ni? ini dibuat bagi maksud menggalakkan keragaman undang-undang. Jangan sampai Sabah nanti pula terjadi baru kamu berhadapan. Tuan Speaker, mana lagi penting kedaulatan negara kah hutan sekarang ni? Mana lagi penting kedaulatan negara kah hutan sekarang ni?
bersetuju Sampai bila supaya kita Kementerian betul? Sumber Asli dan 3 Alam kali, Sekitar Tuan Speaker. Mana yang lebih kini penting Sabah dan dipanggil hutan? sebagai Saya minta Kementerian usul Tenaga ini dan Sumber dibicarakan. Asli serta Tuan Speaker. Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia untuk menyemak betul, semula mana dan lebih penting Sabah perkemaskan ataupun hutan lebih peruntukan penting? Akibat ketidakseimbangan dari segi pembangunan dan ekonomi, maka ribuan anak muda Sabah merantau ke Tanah Melayu untuk mencari rezeki. Walhal kalau Malaysia Agreement ditunaikan, tidakkah kami ini susah-susah merantau? Seperti kes yang tular baru-baru ini, seorang anak perantau Sabah asal Tawau yang mencari rezeki di Kasari hanya kerana dia seleng Sabah. Kena fikir orang luar. Perkara yang paling menyakitkan hati orang Sabah bila dia kena tanya, kenapa bahasa kau lain? Kau tahu rasa dia macam mana? Macam kau orang asing bah. 60 tahun sudah Malaysia ini lahir kerana penyertaan Sabah. Apa? Sabah ini tidak diktirafkah? Give us some respect. Walaupun kawan-kawan kami hanya pekerja rendah. Ingat ini, sejahteranya Melaya hari ini kerana hasil bumi Sabah dan Sarawak. Tiada Sabah, tiada Sarawak, tiada Persekutuan Malaysia. Ingat itu. Sabah dan Sarawak memiliki keragaman budaya, etnis dan agama yang unik, berbeda dengan semenanjung Malaysia yang mayoritas dihuni oleh etnis Melayu. Banyak masyarakat di kedua wilayah ini merasa bahawa kebijakan nasional seringkali terlalu terpusat pada nilai-nilai dan identitas semenanjung, sehingga mengabaikan keunikan budaya mereka. Contohnya adalah isu agama. Meskipun Malaysia adalah negara dengan mayoritas Muslim, Sabah dan Sarawak memiliki populasi non-Muslim yang signifikan, termasuk masyarakat asli seperti Dayak, Kadazan Dusun, dan Iban. Berpesan kepada mana-mana pihak, jangan kita labelkan orang ini kafir, orang itu pengkhianat, orang itu tidak baik, orang ini tidak baik. Saya ingin berpesan kerana saya kafir inilah yang membantu ada di antara anda yang menjadi dan merasa menjadi kerajaan. Saya amat tersinggung dengan sebutan itu kerana saya sebagai rakyat Malaysia, saya tidak pernah mengganggu-gugat hak mana-mana rakyat Malaysia. Dan kita harus belajar. Saya ingin berpesan kepada mana-mana pihak. Sebab di mana-mana negara, walaupun mereka majoriti ataupun minoriti, kalau mereka sudah tertekan pada tahap yang begitu tinggi, mereka juga boleh menjadi seorang perusuh, menjadi seorang pembunuh, dan menjadi seorang pemberontak. Jadi jangan kita mengapi-apikan semangat kebencian itu kerana ia bisa menghancurkan negara kita yang kedil ini. Dan kita harus mengingati bahawa kita telah menubuhkan Malaysia ini dengan Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Negara ini bukan saja dimiliki oleh orang-orang Melayu. Orang Melayu mengatakan tanah Melayu itu milik mereka. Yes, that is your right. But Sarawak I'm one of the Dayak majority. I can say that partly 1/3 of Malaysia is belong to us. So, kenapa kita perlu bergaduh? Kenapa kita perlu berbicara mengenai perkara ini? Kerana ia tidak mendatangkan kebaikan. Why don't we discuss about things that bring progress to our country? What are we doing? So, saya minta semua rakyat Malaysia, sama ada pembangkang ataupun kerajaan, walk the talk and do the right thing for our country. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform bagi rakyat Sabah dan Sarawak untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka. Tagar seperti Sabah Sarawak keluar Malaysia dan Sarawak First sering kali menjadi trending, mencerminkan meningkatnya keinginan rakyat untuk mendapatkan pengakuan yang lebih besar, atau bahkan mempertimbangkan opsi kemerdekaan. Tokoh-tokoh lokal dan organisasi masyarakat sipil juga semakin vokal dalam menuntut pengembalian hak-hak sesuai dengan MA 623. Mereka menyoroti perlunya otonomi yang lebih besar, pembagian hasil yang adil, dan pengakuan atas identitas budaya mereka. Pusat telah mengambil beberapa langkah untuk meredakan ketegangan, termasuk upaya untuk mengimplementasikan kembali janji-janji dalam MA 623. Pada 2019 misalnya, Parlimen Malaysia mengusulkan amandemen untuk mengakui Sabah dan Sarawak sebagai entitas yang setara dengan semenanjung Malaysia. Sedikit dari saya cuma ingin mengajukan pertanyaan kepada kerajaan Malaysia, sama ada Sabah ini masih relevankah kepada kerajaan Malaysia? Kita mau tanya, kenapa asal-usul Sabah kita selalu dinafikan? Tapi hasil kekayaan Sabah selalu diambil, dibawa ke sini untuk membangunkan persekutuan Malaysia. Tapi Sabah tetap miskin dan mundur, dibiarkan, dan keselamatan Sabah selalu diperolok-olokkan, dipersendahkan. Jadi kita mau tanya kerajaan Malaysia, adakah Sabah ini masih penting
masih relevan untuk berada dalam Malaysia. Itu saja. Terima kasih. Namun, banyak pihak di Sabah dan Sarawak merasa bahawa langkah-langkah ini masih belum cukup. Peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur di kedua wilayah ini juga telah diumumkan. Tetapi tantangan dalam pelaksanaan di lapangan seringkali menghambat manfaat yang dirasakan oleh masyarakat lokal. Isu kemerdekaan Sabah dan Sarawak seringkali menjadi perdebatan panas. Meskipun ada segmen masyarakat yang mendukung ide ini, banyak juga yang merasa bahwa solusi terbaik adalah memperbaiki hubungan dengan pemerintah pusat dan memastikan implementasi penuh MI 63. Namun, jika ketidakpuasan terus meningkat dan masalah-masalah utama tidak ditangani dengan baik, aspirasi kemerdekaan ini bisa menjadi ancaman nyata bagi keutuhan Malaysia. Jika Sabah dan Sarawak memutuskan keluar dari Malaysia, dampaknya akan sangat besar, baik secara politik, ekonomi maupun sosial. 1. Politik. Malaysia akan kehilangan dua wilayah besar dengan sumber daya melimpah yang dapat melemahkan posisi negara di kancah internasional. Kehilangan pendapatan dari sektor minyak dan gas di Sabah dan Sarawak akan sangat merugikan pemerintah pusat.